Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, perkenalkan nama saya Farida Aulia Rahma, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah tarjamah yang diampu oleh Bapak dosen Pak Rizal Pahlevi, LCMSI. Check it out guys. Nah guys, saya akan membahas seputar tarjamah atau menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya akan membahas definisi tarjamah. Yang kedua, konsep tarjamah. Yang ketiga, makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Yang keempat, unsur-unsur tarjamah. Yang kelima, aspek-aspek bahasa. Yang keenam, proses penerjemahan. Yang ketujuh, urgensitas tarjamah dalam ekonomi Islam. Yang kedelapan, macam-macam tarjamah. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, bentuk-bentuk uslub. Definisi tarjamah. Secara etimologis atau secara bahasa, kata terjemah berasal dari kata bahasa Arab tarjamah. Kata tersebut kedudukannya sebagai masdar, yaitu dari fi'il madhi rubal al-mujarrad. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti terjemah yaitu menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalih bahasakan. Kemudian secara terminologi atau istilah, kata terjemah yang dalam bahasa Arab disebut tarjamah. Menurut istilah pengertiannya sebagai berikut. Terjemah secara istilah yaitu menerangkan suatu kalam atau pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang lain. Yang kedua, menafsirkan suatu kalam atau pembicaraan dan juga merangka makna kalam tersebut di dalam bahasa yang lain. Jadi dari kedua pendapat tentang pengertian terjemah yang telah disebutkan tadi, dapat diketahui bahwa dalam tuturan bahasa Arab meliputi berbagai makna, bahkan pengertian kata sering dikaitkan pada situasi di mana kata itu diucapkan. Penerjemah. Yang pertama, penerjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh, Sayyaroh berarti mobil dan musyafir dalam kisah Yusuf. Falsafah igroriyah atau falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. Yang kedua, penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nahwiyah. Dan yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Manahilul Irfan fi Ulumul Quran Zarqani. Makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Yang keempat, makna tekstual. Dan yang terakhir, makna sosiokultural. Makna yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Dan yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa.
Dan yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual dan hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi penggunaan bahasa. Yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Dan yang kelima atau yang terakhir, makna sosiokultural. Makna sosial-kultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio-budaya pemakaian bahasa. Selanjutnya ada unsur-unsur tarjamah. Unsur-unsur tarjamah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa sumber. Yang kedua, bahasa sasaran. Yang ketiga, pesan. Dan yang keempat, padanan. Yang pertama, saya akan menjawab secara rinci tentang bahasa sumber. Yang pertama, bahasa sumber menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Dan yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku yang diterjemahkannya. Kemudian ada bahasa sasaran. Yang pertama, bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tepat pesan gagasan itu tertuang. Yang kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemahan harus menguasai bahasa sasaran. Kemudian ada pesan. Yang pertama, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses penerjemahan. Yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kita dan makna dalam menerjemahkannya. Yang ketiga, adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Dan yang terakhir, padanan, yaitu yang pertama, kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Yang kedua, tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Kemudian ada aspek-aspek bahasa yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, semantik, yang kedua, morfologi, dan yang terakhir, sintaksis. Di sini saya akan membahas tentang semantik terlebih dahulu. Semantik, sema, dari bahasa Yunani yang artinya tanda atau lambang, cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Semakin erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Menerjemahkan berdasarkan kontekstual, menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Yang kedua, morfologi. Morfologi dari sorof atau perubahan kata, morf, zigot, morfem, wazan, contohnya morf doroba dari morfem fa'ala. Dan yang terakhir, sintaksis. Mengkaji struktur frase dan kalimat, hubungan antar kata, dan hubungan antar kalimat. Proses menerjemah. Yang pertama yaitu penjagaan, kemudian analisa, kemudian pemahaman, peristilahan, perkaitan, pengecekan, dan yang terakhir diskusi hasil. Urgensitas tarjamah dalam ekonomi Islam. Menguasai tarjamah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lugha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip,
dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasi lainnya. Sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Selanjutnya ada macam-macam tarjamah. Yang pertama tarjamah fauriyah, yang kedua tarjamah hurriyah, yang ketiga tarjamah harfiyah, yang keempat tarjamah maknawiyah, dan yang kelima tarjamah mumatsilah. Terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah, terjemah langsung, terjemah lisan. Terjemah langsung atau fauriyah adalah terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemahan tidak langsung atau al-tarjamah at-tadriyah. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung, artinya penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Terjemah hurriyah. Terjemah hurriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terkait alih bahasa, kata, ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan penyampaian makna yang terkandung di dalam teks. Sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemahan menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengalihbahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemahan berdasarkan kaidah nahwiyah. Contoh, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Terjemah ma'nawiyah. Terjemah ma'nawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terkait dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Makna al-katan, mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contoh, al-falsafah al-igroriyah, filsafat Yunani. Sayaroh dalam surat Yusuf artinya musafir. Terjemah mumatsilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama. Kemudian bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa, menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung dalam teks dengan satu bahasa. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk uslub. Yang pertama uslub syarti, yang kedua uslub qasam, yang ketiga uslub madi dan zamni, yang keempat uslub ta'jub, yang kelima uslub igro dan tahzir, kemudian uslub ikhtisas, kemudian ada uslub istighosah dan uslub istifham. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat ada, yakni perangkat baik merupakan huruf, lafaz, atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawab syarti. Uslub qasam termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaih, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya, wallahi inna dima'i syahadai turwi gorsa hurriyah. Adat qasam pada contoh tersebut adalah huruf
Wa sedangkan lafadz jalalah Allah disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam alaih adalah kalimat innama dima'u syahada. Uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contohnya, ma'adzabu bil jamilati zahri fi rabi'i ma'in. Seperti contohnya, ma'adzabu bil jamili zahri fi rabi'il ma'in naili. Kemudian ada uslub igro dan tahzir. Igro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub igro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Uslub istighsos. Uslub istighsos adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah dhamir mutakallimin untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina muslimina an natamassaka bil Qur'anil wa sunnah. Isim dahir yang menjelaskan maksud dari isim dhamir dan mukhtasar. Bisa juga isim dhamir disebutkan dengan dhamir mukhatab. Namun hal seperti ini jarang. Untuk dhamir ghaib tidak bisa dijelaskan dengan isim dhahir dalam kalimat. Uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il istaghosa yastagisu, yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi, uslub istighosah adalah bentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk bagian dari uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan pada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Contohnya, ya Allah, ya man kuni huruf. Dan yang terakhir, uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat integratif, yakni suatu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat atau adat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat integratif atau adawatul istifham. Guys, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan karena saya juga manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.